Setelah serangan hacker mencuri data di 210 instansi, ini menunjukkan lemahnya manajemen bernegara dari banyak segi di negeri Konoha ini. Di mana sebenarnya ini adalah bagian dari cerita miris betapa parahnya manajemen kelolaan bernegara selama ini. Terlihat bagus hanya narasi di media dan buzzer. Bayangkan, melawan anak muda para hacker lokal saja nggak bisa. Data hilang banyak, bahkan sudah diperingatkan berkali-kali. Nggak juga ada tindakan. Fokusnya terlalu politik dan kekuasaan jabatan. Sekarang kita bicara ambiarnya sistem kesehatan negara ini. Secara fakta data, jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam 10 tahun ini setiap tahun semakin meningkat tajam. Negara yang banyak dipilih sebagai tujuan berobat adalah Malaysia, Singapura, Jepang, Eropa Barat, dan Amerika. Mengapa ke sana? Ada apa dengan sistem kesehatan di Indonesia? Lantaran fenomena ini ada sekitar 180 triliun per tahun devisa negara yang hilang. Jawabannya, selain karena obat dan biaya lebih murah, juga kepercayaan dan kenyamanan pasien dalam melakukan komunikasi dengan dokter sangat tinggi. Di Indonesia memang menjadi keluhan banyak pasien yang mengatakan bahwa dokternya banyak yang tidak komunikatif. Itu pertama. Kemudian juga alasan lain yaitu dokter-dokter di Indonesia sangat komersial. Apa-apa cek, apa-apa operasi. Hal ini menjadi catatan kepada tenaga medis Indonesia agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan ini di kemudian hari. Lalu mengapa biaya kesehatan murah? Karena ada kebijakan negara, regulasi negara soal free tax khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian secara data jumlah masyarakat Indonesia yang bolak-balik luar negeri untuk berobat ada lebih dari 1 juta orang per tahunnya. Indonesia jelas dirugikan dalam kondisi ini sebab ada potensi nilai ekonomi yang hilang karena kelemahan sistem kesehatan tersebut. Indonesia kehilangan 11,5 billion dolar, kalau dirupiahkan sekitar 180 triliun hilang karena warga Indonesia tidak mau berobat di dalam negeri. Indonesia memang tertinggal dalam sektor kesehatan. Selama ini rasio dokter di Indonesia ada di level 0,47. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di tanah air Indonesia, hampir tidak ada kepedulian apapun dalam 10 tahun terakhir dalam urusan kesehatan ini. Contoh COVID kemarin pun lebih kayak proyek nasional bagi-bagi kue dagangan alat kesehatan dan dagang obat kesehatan. Bukan untuk meniadakan COVID serta menghindari serangan virus di kemudian hari. Lebih seperti pemadam kebakaran. Mengacu standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO, rasio dokter di Indonesia termasuk dokter umum dan spesialis yang ideal adalah 1:1000 atau 1 dokter per 1000 penduduk. Apabila sebuah negara berhasil memenuhi golden line tersebut, maka dapat dikategorikan berhasil dan bertanggung jawab kepada rakyatnya di bidang kesehatan. Angka terakhir didapat di WHO, juga dari World Bank, rasio dokter di Indonesia berada di 0,47 dibanding 1000, alias ada 47 dokter di setiap 100.000 manusia, yang mana normalnya adalah 100 dokter di 100.000 penduduk. Angka ini membawa Indonesia menempati posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos 0,3 banding 1000 dan Kamboja 0,42 dibanding 1000. Malu nggak tuh lihat data itu? Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sejauh ini alhamdulillah tidak melakukan apapun, dan kita malu jadinya menjadi warga Indonesia itu. Sekarang kita detailkan datanya yang membuktikan lebih baik berobat ke luar negeri, khususnya ke Penang, Malaysia, daripada ke Indonesia. Ini sekali lagi dikhususkan warga Sumatera Utara yang berobat ke Penang, Malaysia. Sengaja kita pertajam agar pejabat Indonesia berkaca bahwa mereka tidak melakukan banyak hal untuk kesehatan warga negaranya. Penduduk Pulau Penang di Malaysia itu sekitar 2 juta jiwa. Mall di Penang hanya 1, rumah sakit ada 11, tidak ada gedung bioskop di sana. Di Penang ada 4 hotel bintang 5, ada 6 hotel bintang 4 dan puluhan hotel bintang 3 dan hotel budget. Fakta data, 80% penuh dengan pasien dari Indonesia yang berobat ke Penang. Penerbangan dari Medan ke Penang 20 menit. Sehari ada 7 penerbangan dari Medan ke Penang. Ini untuk Pak Presiden ya, kalau Pak Presiden peduli. Sekali lagi, kalau peduli dan penasaran ingin tahu kenapa orang Indonesia berobat ke luar negeri, terutama ke Penang, coba datang sendiri untuk studi tur ke Penang, Pak. Apakah berobat di Penang lebih mahal dari Indonesia? Enggak, sama sekali tidak. Kenyataannya lebih murah. Pasien happy karena dokternya tanggap dan komunikatif, serta mayoritas sembuh. Tidak ada rawat inap walaupun operasi, kecuali operasi besar, itu pun sebentar. Gampang keluarnya kapanpun bisa. Bandingkan dengan berobat di Indonesia, bisulan aja harus rawat inap, diinfus, beli aneka obat. Kalau beruntung seminggu menginap, pulang bawa sekantong aneka obat. Di Penang selain tidak perlu rawat inap,
jarang disuruh beli obat. Kalaupun beli terkadang hanya 3 biji buat 3 hari. Yang penyakitnya agak berat dan perlu obat sampai 1 box atau lebih, dokter akan beri saran beli di luar rumah sakit lebih murah. Di Penang ada sebuah apotek terkenal yang namanya Welling, paling terkenal di sana dan sangat murah. Ini tantangan untuk sistem pelayanan kesehatan Indonesia sesungguhnya. Karena ketidakpedulian pemerintah Indonesia dalam 10 tahun ini, akibatnya dokter kurang banyak. Kemudian ilmu kedokteran semakin mahal. Kemudian efisiensi pelayanan kesehatan semakin merosot. Masyarakat sangat prihatin. Kalau pemerintah, ya nggak prihatin lah, buktinya ini semua karya mereka kok.